Bab 266. Penipuan besar Mileye. Amarah. Mileye tentu saja marah. Dia tidak menyangka perkumpulan pelindung dunia ini tidak berani membunuhnya, jadi mengincar adiknya, Lin Xiye. Siapapun yang berani mengincar Lin Xiye, maka Mileye tidak akan pernah membiarkan hidup. Kunjungi benua dewa dataran tengah. Mileye hampir tidak ragu-ragu. Namun, sebelum dia pergi, dia harus melakukan satu atau dua hal. Kerajaan Ning. Setelah Mileye datang ke kerajaan Ning, agar tidak menarik perhatian orang luar, dia diam-diam menyelinap ke kamar Tango Tuoba. Begitu dia memasuki kamar tidur, Mileye tercengang. Di kamar tidur, Tango Tuoba dan Agnes Ji sedang duduk di tong kayu besar dan sedang mandi saat ini. Mandi. Dalam sekejap, banyak bayangan muncul di benak Mileye. Pada saat ini, dia sedikit malu. Lihat, atau jangan. Tidak lama kemudian Mileye untuk menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Pria bisa menjadi romantis, tetapi tidak cabul. Itu akan sangat tidak menghormati kedua wanita itu kalau mengintip diam-diam. Bahkan jika melihatnya, harus melihatnya secara terbuka. Bagaimana bisa mengintip? Dia, Mileye, bukan orang seperti itu. Mileye diam-diam mundur, tetapi detik berikutnya, tubuh aslinya tiba-tiba muncul, lalu mendorong pintu aula dan berkata dengan keras, "Lama tidak bertemu." Mendengar suara Mileye, Agnes Ji dan Tango Tuoba di bak mandi tercengang, dan Mileye juga terpana saat ini. Mereka bertiga tercengang, tetapi Tango Tuoba dan Agnes Ji baru saja bangun, sehingga tubuh mereka yang indah disajikan di depan Mileye tanpa syarat. Mileye mendapatkan kembali akal sehatnya terlebih dahulu, dan dia berbalik dengan cepat, "Aku tidak melihat apa-apa, sungguh." Mata indah Tango Tuoba marah, "Cepat keluar." Mileye buru-buru berjalan keluar dari aula, dan pada saat ini, dua pengawal wanita muncul di depannya. Jelas, mereka diganggu oleh Mileye. Kedua penjaga wanita itu akan menyerang, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mileye, keduanya tercengang, dan kemudian buru-buru membungkuk. Jelas, mereka mengenal Mileye. Mileye menyeringai, "Ini salah paham, kalian semua mundur." Kedua penjaga wanita itu saling melirik, setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka pun mundur. Setelah keduanya pergi, Mileye duduk di lantai, hatinya sedikit berdebar, sedikit merangsang. Seperempat jam kemudian, di kamar Tango Tuoba dan Agnes Ji sedang duduk di tempat tidur, sementara Mileye duduk di kursi di sampingnya. Kedua wanita itu juga tidak berbicara, hanya menatap Mileye seperti itu. Kulit kepala Mileye mati rasa. Setelah beberapa saat, Mileye memecahkan kecanggungan dan tersenyum pahit, "Aku sebenarnya tidak melihat apa-apa, kalian tahu, aku tidak punya mata." Tango Tuoba memelototi Mileye, "Jangan bicara omong kosong, katakan, ada apa ke sini?" Mileye mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan pergi ke benua dewa dataran tengah." Benua dewa dataran tengah. Tango Tuoba sedikit mengernyit, "Ada apa?" Mileye menceritakan tentang perkumpulan pelindung dunia yang akan memaksa untuk menikahi Lin Xiye. Di aula, kedua wanita itu terdiam. Setelah beberapa saat, Tango Tuoba berkata dengan sungguh-sungguh, "Masalah ini tidak sesederhana itu." Mileye mengangguk, "Aku tahu. Aku datang ke sini kali ini karena aku sedikit khawatir tentang kalian berdua." Mendengar kata-kata Mileye, kedua wanita itu meliriknya, dan kemarahan di mata Tango Tuoba juga mereda. Saat ini, Mileye mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tango Tuoba.
di dalam cincin penyimpanan ini terdapat 300 juta batu spiritual kualitas super. 100 juta diantaranya digunakan kalian untuk berkultivasi, dan 200 juta dicadangkan untuk mengaktifkan 12 Golden Man. Selama Sekte Demons dan Sekte Hantu tidak menyerang kerajaan Ning, 12 Golden Man ini sudah cukup untuk menghadapi kultivator benua Dewa Dataran Tengah. Adapun Sekte Demons dan Sekte Hantu, aku akan pergi ke sana sendiri. Tango Tuoba mengerutkan kening lagi. Kamu akan pergi ke Sekte Demons. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku percaya diri. Tango Tuoba ragu-ragu sejenak, lalu berkata, setelah pergi, apakah kamu akan kembali? Mileye menggelengkan kepalanya. Kedua gadis itu tercengang. Pada saat ini, Mileye bertanya sambil tersenyum, apakah kalian ingin aku kembali? Ya, kata Agnes Chi tiba-tiba. Tango Tuoba berkata dengan dingin, aku tidak berharap. Agnes Chi melirik Tango Tuoba, lalu ke Mileye, dia berharap. Mileye. Tango Tuoba melotot ke arah Agnes Chi. Mileye berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan kembali dari Qingzhou, dan kalian berdua harus melindungi diri sendiri. Jika menemui kesulitan, bisa menghubungi Nadia Jiang dan penasihat militer Lu kapan saja, mereka akan datang segera membantu. Agnes Ji mengangguk, oke. Mileye berjalan ke arah kedua gadis itu dan memeluk mereka dengan lembut, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu, Tango Tuoba berkata tiba-tiba. Mileye berhenti dan berbalik. Tango Tuoba ragu-ragu, lalu berjalan ke Mileye dan berkata dengan lembut, aku tunggu kamu kembali. Suaranya sangat pelan, sehalus nyamuk. Mileye tersenyum, lalu apa? Tango Tuoba memelototi Mileye, lalu pergilah ke neraka. Mileye tertawa, lalu dia mendekati telinga Tango Tuoba dan membisikkan sesuatu. Tango Tuoba langsung tersipu, lalu melemparkannya satu botol giok putih, dan berkata dengan marah, keluar. Mileye menyimpan botol giok putih, tersenyum jahat, lalu berbalik dan pergi. Melihat Mileye menghilang ke kejauhan, mata Tango Tuoba tiba-tiba menjadi sedikit terobsesi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa di hatinya. Cinta. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa sepertinya ada sesuatu yang bertambah di hatinya. Setelah Mileye meninggalkan kerajaan Ning, dia langsung datang ke Sekte Demons. Markas Sekte Demons dibangun di kota kuno. Sekte Demons tidak membunuh secara membabi buta. Sebaliknya Sekte Demons juga banyak menerima kultivator benua Dewa Dataran Tengah. Sekte Demons hari ini secara bertahap menumbuhkan diri mereka sendiri. Di sebuah aula, Ketua Sekte Demons Morganku sedang bermeditasi. Tiba-tiba, ada suara batuk di aula. Morganku membuka matanya tiba-tiba, tidak jauh di depannya, seorang pria berpakaian hitam berdiri entah sejak kapan. Orang berbaju hitam itu memunggungi dia, dan bayangannya sangat panjang. Melihat orang ini, ekspresi Morganku menjadi serius hampir seketika. Karena dia tidak menyadari bagaimana orang di depannya bisa muncul, dan ketika pihak lain muncul, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Yang paling penting adalah dia tidak bisa merasakan napas orang di depannya. Jika tidak bisa merasakan napas sama sekali, pihak lain tampaknya tidak ada. Ini master level apa? Di dahi Morganku, keringat dingin sudah menetes. Pada saat ini, orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, Ketua sekteku, jangan takut, aku tidak memiliki kebencian terhadap kamu, jika tidak, kepala kamu pasti sudah jatuh. Suaranya agak serak. Morganku menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa senior?
Orang berbaju hitam itu berkata, "Aku sudah terlalu lama pergi dari dunia Kincang. Namaku bagi dunia Kincang hari ini tidak ada artinya. Terlalu lama meninggalkan dunia Kincang." Morganku terpana. Senior datang menemuiku, apakah ada perlu? Orang berbaju hitam itu mengangguk, tentu saja. Ketua sekteku sepertinya melupakan satu hal. Satu hal. Morganku tertegun, mohon senior untuk menunjukkannya kepadaku. Orang berbaju hitam itu berkata, ketua sekteku pernah menjanjikan 1 miliar batu spiritual kualitas super kepada muridku yang tidak berguna itu, dan ketua sekteku tampaknya hanya membayar 500 juta. Morganku tercengang, dan detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. "Kamu, Mileye, apakah yang mulia gurunya Mileye?" Orang berbaju hitam itu mengangguk. Tenggorokan Morganku tercekat, numpang bertanya pada yang mulia, "Apakah Anda master senior pedang dunia Chang?" Orang berbaju hitam itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah lebih dari 1000 tahun, masih ada orang di dunia ini yang mengingatku." Master pedang dunia Chang. Kepala Morganku menjadi kosong dalam sekejap. Masih hidup. Mileye tidak berbohong, Master pedang dunia Chang ini sebenarnya masih hidup dan kembali. Master pedang dunia Chang. Dia pernah menekan perkumpulan pelindung dunia selama 100 tahun hingga tidak bisa bernapas. Selain itu, dia juga merupakan master terhebat dunia Kincang yang diakui. Pada saat ini, kejutan di hati Morganku tidak dapat ditambahkan lagi. Pada saat ini, orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Ketua sekteku, sebagai orang perlu memperhatikan kredibilitas, bagaimana menurutmu?" Morganku buru-buru mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Dia melenturkan jarinya, dan cincin penyimpanan itu terbang di depan orang berbaju hitam itu. Lalu dia memberi hormat yang dalam, "Aku yang bersalah, ini 500 juta batu spiritual kualitas super. Berharap senior menyerahkannya pada Tuan Muda Ye." Orang berbaju hitam itu menyimpan cincin penyimpanan dan sedikit mengangguk, "Aku datang bukan hanya untuk 500 juta batu spiritual kualitas super." Morganku buru-buru berkata, "Tentu saja, bagaimana senior bisa menghargai 500 juta batu spiritual kualitas super? Jika senior memiliki petunjuk, mohon tunjukkan." Orang berbaju hitam itu mengangguk, "Kali ini perkumpulan pelindung dunia sudah berulang kali mengincar muridku yang tidak memuaskan itu. Aku akan membawanya ke benua Dewa Dataran Tengah untuk meminta keadilan dari perkumpulan pelindung dunia, sedangkan muridku ini mengkhawatirkan tentang beberapa orang di Qingzhou. Misalnya, Kerajaan Ning, Kerajaan Dayun." Morganku buru-buru berkata, "Senior, jangan khawatir. Kerajaan Ning dan Kerajaan Dayun, Sekte Demons akan menjaga mereka dengan baik, dan tidak akan pernah membiarkan kultivator benua Dewa Dataran Tengah menyusahkan mereka." Orang berbaju hitam itu mengangguk, "Jika begitu, maka aku akan merepotkanmu." Morganku tersenyum kecut, "Junior tidak berani." Hanya saja, Junior punya pertanyaan. Karena senior masih hidup, kenapa tidak maju sendiri, agar perkumpulan pelindung dunia tidak berani menyusahkan Tuan Muda Ye lagi? Orang berbaju hitam menggelengkan kepalanya, "Anak muda jika tidak memiliki banyak pelatihan, bagaimana bisa menjadi berbakat? Perkumpulan pelindung dunia ini kebetulan bisa melatihnya. Apalagi setelah aku meninggalkan dunia Kincang, perkumpulan pelindung dunia ini menjadi semakin arogan dan mendominasi." Morganku mengangguk setuju. Setelah senior pergi, perkumpulan pelindung dunia mulai menekan semua kekuatan di dunia Kincang untuk menjadi penguasa tunggal. Tapi kali ini, dunia Kincang tiba-tiba berubah. Energi spiritual abis, perkumpulan pelindung dunia bahkan lebih agresif, tidak hanya melemahkan kekuatan benua Dewa Dataran Tengah,
tetapi juga merebut hati sumber energi Kingsu ini. Orang berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, perkumpulan pelindung dunia tidak akan jaya lama." Morganku kaget, senior mau menyerang perkumpulan pelindung dunia. Orang berbaju hitam berkata, "Apa yang dilakukan perkumpulan pelindung dunia telah menyebabkan ketidakpuasan banyak orang, tidak hanya pasukan di dunia Kincang, tetapi juga beberapa kekuatan di luar dunia Kincang. Kali ini aku kembali, pertama adalah ingin melatih muridku yang tidak kompeten. Kedua, tentu saja untuk perkumpulan pelindung dunia ini." Kelopak mata Morganku melompat, benar saja. Master pedang dunia Chang ini hendak menyerang perkumpulan pelindung dunia. Perkumpulan pelindung dunia ini, kiamat akan datang. Pada saat ini, orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Aku tidak leluasa untuk muncul untuk saat ini. Adapun Kingsu, aku akan merepotkan ketua sekteku." Setelah berbicara, dia berjalan menuju luar aula. Di belakangnya, Morganku buru-buru memberi hormat, "Senior, silakan pergi perlahan." Bersambung.